ku menemukan dirimu. 017. Iya, dahi Niko berkerut tipis. Apalagi setelah mendengar nada Arga yang terasa sarkas di telinga. Padahal sebagai seorang lelaki sejati, seharusnya ia senang karena ada yang berniat serius dengan keponakannya. Memang kenapa? Kamu nggak keberatan, kan? Arga mendesahkan napas panjang. Raut wajahnya mulai tampak kesal. Kamu sadar nggak kalau Novi itu masih di bawah umur? Belum sepantasnya dia pacaran. Kan aku nggak ajak pacaran. Makanya aku datang meminta izin sama kamu untuk menghitbah dia sebelum keduluan sama orang lain. Tukas Niko penuh percaya diri. Nggak boleh. Pekik Arga cepat. Ingin sekali ia tendang Niko keluar dari rumahnya. Novi datang ke sini untuk sekolah, bukan untuk dilamar sama kamu. Ingat profesi kamu sebagai guru. Mau ditaruh di mana muka kamu kalau orang lain tahu kamu suka sama siswa sendiri? Niko mendesahkan napas panjang. Sikap Arga dinilainya sangat posesif. Padahal kalau dipikir-pikir bapak bukan, suami juga bukan. Bukannya tidak ada larangan, ya. Lagian aku minta Novi nanti, setelah lulus sekolah, bukan sekarang. Itu apa bedanya, sih? Ucapnya semakin geram. Dadanya bergerak naik turun, seperti seseorang yang tengah kehilangan separuh napas. Ya ampun, seharusnya sejak awal aku langsung datangin kakak laki-lakinya Novi di kampung. Dia lebih sadis dari aku. Kalau kamu ketemu kakaknya Novi, bisa dibantai kamu sama dia. Masa sih ada yang berniat baik sama adiknya malah dibantai? Ucapnya tak percaya. Kalau nggak percaya sama buktikan sendiri. Ucapnya pura-pura. Kemudian kembali terlihat garang. Mending sekarang kamu pulang dan ajak orang lain aja untuk ta'aruf. Jangan Novi, karena dia masih kecil. Posesif banget kamu jadi om. Cibir Niko. Membalas tatapan tajam Arga. Bodoh amat. Di sini Novi tanggung jawabku. Kalau ada apa-apa sama dia, aku yang dituntut. Sambar Arga tak peduli. Mending kamu izinin Novi sama aku, daripada nanti Novi pacaran sama laki-laki lain yang belum tentu serius. Ucap Niko berusaha melembutkan hati Arga. Novi nggak akan pacaran sama laki-laki lain. Dia tahu batasan. Bagaimana kamu bisa yakin? Dia bisa aja pacaran sembunyi-sembunyi di belakang kamu. Perkataan Niko itu membuat Arga semakin blingsatan. Berbagai pikiran buruk sudah menghantam kepalanya. Bagaimana jika ucapan Niko nanti menjadi kenyataan? Daripada bicara sembarangan di sini dan buang-buang waktu, mending kamu pulang dulu. Lalu niat baikku gimana? Bisa dipertimbangkan, bukan? Pinta Niko sekali lagi. Tetap nggak bisa. Niko mendesah panjang. Ia hanya dapat menelan kekecewaan. Niatnya untuk serius malah mendapat penolakan dari Arga. Ia harus meninggalkan rumah temannya itu tanpa mengantongi izin. Sialan ini om-om satu, makinya dalam hati. Di sisi lain, setelah kepergian Niko, Arga masih uring-uringan di balkon rumah. Ia sedikit menyesal, mengapa dulu tidak mendaftarkan Novi ke sekolah lain. Sambil membersihkan kandang Dodo dari kotoran-kotoran, ia sesekali menggerutu. Ia masih ingat insiden saat membersihkan kandang burung kecil itu beberapa waktu lalu. Sebuah insiden memalukan yang mengantarkannya kepada Novi. Awas kamu kalau terbang lagi dan masuk ke rok orang. Saya nggak bisa terus bertanggung jawab untuk perbuatan kamu. Ucapnya malas. Burung kecil itu tampak masih anteng bertenggeng pada sebatang ranting kecil. Sesekali terdengar suara kicauannya yang menyebalkan. Cukup lama Arga menghabiskan waktu di balkon, hingga selesai membersihkan kandang burung.
Ia memasukkan lagi burung kecil itu ke sangkarnya. "Do, kamu tahu, enggak? Novi mau dilamar sama si Niko," ucap Arga kepada burung beo kecil peliharaannya itu. La memasukkan makanan ke dalam wadah kecil yang berada di dalam kandang, kemudian duduk sebentar menemani burung kecil itu. "Kalau kamu jadi saya dan istri kamu dilamar laki-laki lain tepat di hadapan kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Arga. Wajahnya tampak serius. "Kasih slow," jawab Dodo apa adanya. Suaranya bahkan terdengar begitu ceria. Mata Arga pun berkilat marah mendengar jawaban burung kecil itu. Andai sudah tidak dianggap adik sendiri, pasti sudah dicekik sampai mati. "Enak banget kamu jawab kasih slow. Makanan kamu dimakan burung lain aja kamu marah. Apalagi kalau burung lain ambil istri kamu. Kasih slow aja." Begitu bunyi kicauan Dodo yang berhasil tertangkap oleh indera pendengaran Arga. Mendadak pasokan oksigen di sekitar terasa berkurang bagi lelaki itu. Percuma ia menghabiskan waktu untuk bertukar pikiran dengan Dodo. "Kamu itu burung jantan atau bukan?" ucapnya semakin kesal. "Ngomong kasih slow lagi, saya kirim kamu ke hutan Amazon." Dodo hanya mengibaskan sayapnya, lalu mulai mematuk biji-bijian kecil yang diletakkan sang majikan di dalam sangkarnya. "Sudah saya mau masuk. Makin buntu kalau lama-lama ngobrol sama kamu." La menghembuskan napas kasar, lalu meninggalkan burung kecil itu seorang diri. Setelah masuk ke rumah, ia mendapati pintu kamar Novi masih tertutup rapat. Ia sendiri malah berjalan mondar-mandir di depan kamar. Hari sudah bergerak menuju siang, namun makhluk di dalam sana belum keluar. Juga, ini anak ngapain dari pagi di kamar nggak keluar-keluar? Jangan-jangan pingsan dia di dalam sana. Akhirnya Arga memilih mengetuk pintu secara perlahan. Novi baru membuka setelah 3 kali mengetuk. Begitu pintu terbuka, mata Arga terpaku sampai lupa berkedip. Jantungnya berdegup lebih cepat. Novi tampak keluar dari kamar dengan balutan mukena berwarna putih. Sekarang Arga mulai sedikit paham, apa yang membuat Niko yang tidak pernah serius itu sampai jatuh hati pada Novi. "Ngapain kamu di kamar? Kenapa dari pagi nggak keluar?" Novi terdiam beberapa saat tanpa berani menatap sang suami. "Loh, kan Mas Arga ngelarang saya keluar kamar sampai diizinin. Makanya dari tadi saya nggak keluar kamar." Arga menepuk dahi. Pesannya pagi tadi tentunya hanya bentuk kekesalan karena kedatangan Niko. Entah mengapa sekarang ia merasa seperti akan gila. "Polos banget sih ini anak," ucapnya sambil berdecak yelan. "Bisa kena jantung koroner gue lama-lama." "Ini sudah lewat jam makan siang, kamu nggak lapar?" tanya Arga. Novi tak menyahut. Ia masih tampak bingung dengan tingkah suaminya itu. Bukankah tadi ia sendiri yang melarang Novi keluar kamar sampai diizinkan? "Sebentar, Mas. Saya buat makan siang dulu." Novi akan melangkah, namun Arga menarik pergelangan tangannya, hingga gadis belia itu terhenti. Bahkan tubuh kecilnya harus menubruk dada Arga, sebab mendadak kehilangan keseimbangan akibat ditarik Arga. "Sorry, saya nggak sengaja," bisiknya pelan, sambil menghirup aroma tubuh Novi yang wangi. "Nggak usah masak, kelamaan. Makan siang di luar aja." "Kalau gitu, saya ganti baju dulu," ucap gadis belia itu. "Ya udah, cepetan ganti bajunya." "Iya, Mas." Novi menutup pintu kamar, melepas mukena dan mengganti pakaiannya. Kurang dari 5 menit ia sudah keluar kamar dan mendapati Arga sudah duduk menunggu di teras rumah. "Pakai helmnya," perintah lelaki itu, kemudian naik ke motor lebih dulu. Keduanya lantas menuju ke sebuah food court terdekat.
Sebuah tempat dengan beberapa kedai makanan yang menawarkan menu bervariasi. Mulai dari makanan Indonesia sampai makanan ala Korea pun tersedia. "Kamu mau makan apa?" tanya Arga sambil membaca buku menu. "Apa aja, Mas?" Hembusan napas Arga terdengar kasar. Sadar atau tidak, ini adalah kali ketiga ia dan Novi makan di luar, namun 3 kali pula ia harus dibuat bingung dan harus menebak makanan yang disukai sang istri. "Kamu pesan aja, apa susahnya sih? Mana saya tahu kamu suka makan apa?" Nada Arga yang terdengar sarkas itu membuat Novi menunduk. Ia menghela napas, sebab suaminya itu memang terkesan galak dan dingin. "Nasi goreng aja deh, Mas," jawabnya singkat. "Yakin mau nasi goreng aja? Dari puluhan menu yang ada di sini, kenapa nasi goreng yang kamu pilih? Jangan bilang karena murah." Arga menggerutu panjang lebar. Novi mengatupkan bibir rapat. Tebakan Arga memang benar adanya. Ia memilih nasi goreng karena merupakan menu paling murah di kedai itu. "Saya aja yang pilih," ucap lelaki itu pada akhirnya. Kemudian memilih beberapa menu yang ia tebak akan disukai Novi. Kurang dari 30 menit, pesanan sudah datang. Keduanya tampak menikmati makan siang berdua. Di sela-sela makan, beberapa kali Arga tampak mencuri pandang ke arah Novi seperti sedang menyelidiki sesuatu. "Kira-kira apa yang dilihat Niko dari Novi sampai dipepet terus?" ucap Arga dalam hati. Sikap Niko yang begitu frontal mendekati Novi menciptakan tanda tanya di hati Arga, tentang hal apa yang dimiliki Novi, yang membuat Niko begitu intens mendekatinya. Bahkan tadi pagi ia berniat mengajaknya ta'aruf. Namun, kemudian Arga mendapati satu hal yang tak terbantahkan. Semakin ditatap, Novi tampak semakin manis alami. Wajahnya teduh dan nyaris tanpa beban, perangainya lemah lembut. Sangat jauh berbeda dengan siswi centil yang selama ini ia lihat di sekolah. Sikap Novi terlihat jauh lebih dewasa, lebih tenang. Ada rasa penasaran, bagaimana wujud Novi tanpa hijab yang menutupi kepalanya. Akankah ia seperti sosok yang dilihat Arga malam itu? Rasanya tidak mungkin. Arga menolak mentah-mentah pikirannya sendiri. "Kenapa, Mas?" tanya Novi, saat menyadari Arga terus menatapnya. Ia langsung merapikan hijab dan mengusap wajahnya demi memastikan tidak ada yang aneh. "Nggak apa-apa. Saya cuma lagi ngelamun." "Oh." Novi mengangguk paham, meskipun sebenarnya ia bingung dengan sikap sang suami. "Oh ya, minggu depan akan ada acara berkemah di luar kota. Saya nggak mungkin ninggalin kamu sendirian di rumah." "Nggak apa-apa, Mas," jawab Novi cepat. "Mas Arga berangkat aja. Saya nggak apa-apa sendirian di rumah, kok." Novi pikir, Arga pasti mengira dirinya akan takut jika ditinggal sendirian di rumah. Akan tetapi, perkiraan Novi itu salah besar. "Kamu nggak takut, tapi saya yang takut ninggalin kamu sendirian. Si Niko bisa ngapel setiap malam. Apalagi Niko batal ikut perkemahan," ujarnya dalam hati. Memikirkan dirinya terjebak di hutan belantara, sementara Niko menyambangi Novi setiap malam membuat hawa sekitar terasa memanas bagi lelaki itu. "Kamu nggak mau ikut? Nggak takut sendirian di rumah? Kalau ada maling gimana?" tanya Arga setengah memaksa. "Kan saya bisa kunci pintu, Mas." "Saya akan hati-hati selama Mas Arga di luar kota," jawab Novi polos. "Bukan jawaban kayak gitu yang gue harap. Anak ini benar-benar, ya." Ia membuang napas kasar, mengunyah makanan dengan kesal. "Kamu ikut ajalah. Rumah saya itu sedikit angker. Kamu nggak takut memangnya?" Namun, Novi hanya mengulas senyum tipis,
yang membuat lesung pipinya terlihat semakin dalam. Insya Allah tidak, Mas. Lagi pula, saya sering sendirian di rumah tapi nggak pernah lihat hal-hal aneh. Lagi, Arga menahan kesal. Mengasah otak demi mencari alasan masuk akal agar Novi mau ikut berkemah. Tapi teman sekelas kamu banyak yang ikut. Lebih baik, kamu ikut. Sekalian tambah teman.